Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Romo. Selamat pagi semua. Semoga sehat semua ya. Sehat Romo. Ya. Teman-teman, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait UTS kalian ya. Kalian membaca bareng-bareng Anak-anak Revolusi dari Budiman Sujatmiko, dan saya meminta kalian untuk melihat bagian mana dari buku itu yang menarik. Saya kira sebagai buku sangat menarik ya, ada bagian yang menarik. Kita pengen lihat bagian mana yang paling menarik untuk hidup kalian sekarang ini. Dan mungkin setiap dari kalian punya bagian yang menarik ya, kita mau sharing. Saya nanti juga akan melihat bagian mana yang menarik buat saya. Nah, mari kita mulai dengan mengumpulkan ya bagian-bagian yang menarik itu, nanti bisa di-sharingkan. Saya akan memberikan waktu pada kalian untuk merenung sebentar tentang buku itu. Ya. Ini salah satu tokoh yang di dalam pergerakan orang muda biasanya menjadi salah satu ikonnya, ya, yaitu Che Guevara. Ya. Bahwa perjuangan itu tidak mati meskipun mungkin tokoh yang menjadi rujukan kita meninggal dunia. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu rato libertario. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con geniales peregrinos, hasta siempre, comandante.
Esa ola irá creciendo cada día que pase. Esa ola ya no parará más. Oke, rekan-rekan, kita sudah melihat sisi yang lain dari pergerakan ya, tidak hanya tokoh laki-laki, melainkan juga tokoh-tokoh perempuan ya, dan ada beberapa nama juga yang disebut oleh Budiman Sujatmiko dalam bukunya Anak-anak Revolusi ya, misalnya Dita Indah-Sari, seseorang yang mestinya menjadi ketua Partai Rakyat Demokratik yang pertama bersama dengan Budiman ya, tetapi dia ditahan duluan sehingga tidak bisa untuk menjalankan itu. Oke, mari kita berbagi bacaan kalian terhadap Budiman Sujatmiko dalam bukunya Anak-anak Revolusi. Saya akan coba cari yang mungkin belum banyak bicara ya di kelas ini. Nah. Oke, Agustina Ika Debi. Ya, Debi. Ya. Ya, kamu di UTS nulis yang bagian mana, Debi, dari hidupnya Budiman Sujatmiko? Kalau saya dari bab 6. Oke, bab 6. Mengapa bab itu menarik buat Debi? Iya, karena yang saya soroti itu mengenai hobinya Budiman, yaitu membaca dan menonton film. Jadi Budiman di situ cerita kalau misalnya dengan membaca dan menonton film, dia berasa lebih mengerti tentang dunia ini, baik politik dan sebagainya. Jadi berhubung hobinya itu hampir sama dengan saya, Mo. Kalau saya nonton film, cuma kalau saya nonton filmnya bukan tentang politik gitu. Jadi kalau Budiman itu tentang sejarah. Saya juga jadi pernah nonton sejarah itu yang dibalik 98. Jadi itu kan tentang kayak demo-demo gitu loh, Mo. Jadi kan hampir mirip sama yang sedang terjadi saat ini. Jadi gitu aja, Mo. Oke, terima kasih, Debi. Jadi Ya, melalui film, melalui musik, kita sebenarnya melihat realitas di luar diri kita ya. Ya. Nah, realitasnya Budiman tentu ya, sebagai orang muda, sebagai mahasiswa ya, dia kuliah di ekonomi UGM, nggak jauh dari kampus kita ya. Realitas dengan banyak keterbatasan ya, dan dengan film, dengan buku, dunia itu dibuka kepada dia ya. Akhirnya dia mulai mengerti ya apa yang terjadi di sekitarnya ya. Oke, saya akan lanjut ke Christina Sendato. Christina Sendato ada? Ya, Mo. Oke, gimana Sendato? Bagian mana yang menarik dari bukunya Budiman, Anak-anak Revolusi, dan mengapa itu menarik untuk kamu? Kalau aku sendiri, aku memilih itu Desaku. Desaku. Kok seneng bagian itu? Karena dari tulisannya sendiri, aku udah membaca. Dan dari tulisannya itu, aku kaitkan dengan pengalamanku sendiri. Bagaimana yang aku rasakan di desaku sendiri gitu. Dan aku bandingkan dengan situasi di kota, dan ternyata memang benar-benar di desa itu yang lebih baik, maksudnya suasananya itu lebih nyaman daripada di kota, baik itu lingkungannya juga lebih nyaman, udaranya juga lebih segar. Nah, itu aku bandingkan sendiri tentang desaku, yaitu sesuai dengan pengalamanku sendiri. Begitu, Romo. Ya, kamu sendiri merasa desa itu membentuk kamu menjadi pribadi seperti apa sih? Kalau dari desa itu, memberi aku banyak, maksudnya banyak pengalaman
memberi aku banyak pengalaman serta contoh-contoh yang bisa aku terapkan dimanapun aku maksudnya berada, entah di kota ataupun masih tetap di desa nantinya. Karena mau bagaimanapun jadilah pribadi yang memang mengenal lingkungan dan keindahan serta kenyamanan tempat kamu tinggal. Oke ya, jadi lokasi dimanapun kita hidup ya, itu kemudian ya kita sadari bahwa itu membentuk kita ya. Kalau dalam bahasanya Driarkara itu kan tentang kota ya, kota membentuk manusia dan tentu sebaliknya juga ya, manusia membentuk kota ya. Dan dalam buku ini di halaman-halaman awal dikatakan ya, ini bukan sekedar buku tentang saya, melainkan juga tentang kamu dan tentang semua anak muda ya, yang tangan-tangan lemahnya telah menyatu hingga menjadi kuat untuk menumbuhkan, merawat, dan menyirami harapan-harapan. Oke, terima kasih Sendato. Sama-sama, Romo. Ya, Teresa Dinanti. Teresa Dinanti, apakah kamu ada? Oke, sambil menunggu Brigita Dwi. Brigita Dwi ada? Oke. Heriberta Putri. Ya, Romo. Ya, gimana? Kamu tertarik bagian mana dari buku Anak-anak Revolusi itu? Saya tertarik yang bagian bab 8 persimpangan itu. Nah, di situ tuh ceritanya tentang si Budi ini itu tuh senang gitu loh Romo sama politik dari dia SD gitu, dia tuh udah tertarik. Nah, terus awalnya dia kayak nggak berpikir kalau dia punya teman sama kayak dia. Tentang dari SD dia udah suka kayak gitu. Habis itu dia karena ketemu yang cocok, terus sama-sama suka politik, mereka berbicara tentang politik pemerintahan saat itu kayak gitu, di mana pemerintahan di situ tuh yang kepala pemerintah yang mempunyai kekuasaan mutlak atau dengan cara yang tidak demokratis. Nah, kayak gitu. Nah, terus saya juga berpikir kayak apa mungkin di sini kayak gitu juga, kayak gitu loh Romo. Apalagi sekarang kan terus banyak demo-demo kayak gitu. Terus saya berpikir apa ini juga ulah pemerintah kayak gitu yang berkuasa, ya dia yang bisa menguasai kayak gitu. Tapi karena saya juga nggak begitu paham sama apa sih namanya RUU kayak gitu yang emang omnibus law kayak gitu. Jadi saya cuma berpikir kayak misalnya apa sih namanya tujuan pemerintah mungkin ada baiknya, cuman ada juga nggak baiknya, seperti dia memberikan apa namanya keputusan itu secara mendadak, keputusan sahnya RUU kayak gitu. Seharusnya kalau misalnya memang itu baik, harusnya diutarakan dengan dari dulu gitu Romo, bukan mendadak kayak gitu. Itu kan membuat ricuh, membuat penyebaran hoax-hoax di mana-mana tentang RUU ya begini, ternyata harusnya begini kayak gitu. Terus yang tentang ada oknum-oknum menurut saya yang emang sengaja menjadi seneng kayak gitu loh antara mahasiswa, rakyat dengan pemerintah beradu argumen kayak gitu. Soalnya nggak mungkin saya berpikiran nggak mungkin kalau misalnya pemerintah mahasiswa menghancurkan tempat-tempat umum kayak gitu. Ya namanya mahasiswa pasti berpikir gitu loh Romo. Mungkin dia merusak segalanya gitu. Mungkin kesal ya ada beberapa, tapi nggak mungkin sampai membakar seluruhnya kayak gitu. Mungkin ada yang sengaja mengadu domba kayak gitu Romo.
Terus sampai ada anak STM sama SM atau SMK yang ikut terlibat kayak gitu. Padahal mereka juga sebenarnya mungkin nggak ngerti apa yang mereka ikutin, tapi ikut-ikut aja gitu loh. Soalnya saya sempat dengar di YouTube gitu, kalau misalnya ada anak SMK sama STM tuh ketangkap. Terus pas ditanya, kenapa kamu ikut-ikutan kayak gitu? Tadi itu apa kayak gitu? Terus katanya mereka tidak tahu Pak gitu kan. Terus ditanyain ke teman yang lain, terus ada yang bilang itu demo Pak. Terus tanyain lagi kan sama polisinya, katanya emang demo tentang apa? Tentang RUU Pak. Terus tanya lagi, RUU-nya tentang RUU apa? Nggak tahu Pak, kayak gitu loh Romo. Jadi kesannya mereka tuh ya ikut-ikut aja gitu loh, kayak nggak tahu permasalahannya. Yang penting ikutlah kayak gitu. Jadi saya memikir ini tuh sebenarnya salah di mana sih kayak gitu? Salah dari emang pemerintahan kayak yang seperti di zaman dulu, atau emang ada oknum yang sengaja mengadu domba mereka antara rakyat dan pemerintah gitu, agar pemerintahnya itu teranggap salah gitu di pandangan rakyat kayak gitu aja sih Romo. Ya, Romo kalau beri. Terima kasih ya. Ini menarik karena beberapa ya, kalau kalian melihat Mosi Tidak Percaya edisi yang lebih panjang, di situ dikatakan bahwa apa yang terjadi tahun 2020 ini mengingatkan sebagian aktivis pada apa yang terjadi menjelang 98 ya. Nah, apakah ini valid? Ya, perlu kita lihat ya. Lalu yang menarik saya kira dari sharing kamu adalah bagaimana Budiman Sujatmiko atau Iko ya, yang panggilan di keluarganya, itu mulai dari sesuatu yang sangat simpel ya, yaitu menemukan orang-orang untuk diajak omong bersama. Karena disitulah mimpi itu disemai ya. Dan nanti kalau kalian membaca bagian awal, itu adalah dia melihat bagaimana imajinasi Budiman Sujatmiko ya. Zaman peralihan dari The Republic of Fear, jadi Republik Ketakutan, kepada The Republic of Promised Land, kepada Republik Tanah Terjanji. Sayangnya terjemahnya nggak terlalu baik ya di buku ini ya. Republik itu bernama Indonesia yang oleh Tuhan ditakdirkan menjadi tanah airku dan tanah airmu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah mendapatkan beberapa gagasan yang menarik. Aldia Agatha. Aldia. Oh ya. Gimana Aldia? Kalau saya itu tentang, saya tertarik pada ini, masih bahas tentang Budiman itu kan belum? Masih, ya. Soalnya saya baru masuk tadi. Kita masih. Jadi yang kamu tulis dalam paper, kamu menulis dari bab mana? Kamu terinspirasi dari buku itu? Ya, saya tertariknya pada bagian 2 bab 6 Romo, tentang mimpi-mimpi itu. Mimpi-mimpi seorang bocah. Nah, saya tuh tertariknya di situ karena sosok Budiman ini menceritakan dirinya, di mana dia itu memiliki mimpi-mimpi yang mimpi-mimpi yang mimpi-mimpi yang sederhana, tapi bisa direalisasikan ya, dengan menginspirasi beliau. Istilahnya beliau itu Budiman sendiri. Dan saya juga baca dari kisah Budiman ini, Budi Utomo lagi. Dia itu beranjaknya dari memulai karirnya itu dari mengikuti film gitu, diajak oleh seorang sutradara muda. Jadi dia mengikuti film
yang dimana film itu mengenai sejarah yang dia sendiri itu suka gitu. Dia mengagumi film tersebut dan dia merasa senang. Terus dari situ dia belajar bahwa dari sebuah film itu dia bisa melihat dunia yang lebih luas lagi, Romo. Maksudnya tidak melihat dari sudut pandang yang sempit, tapi lebih luas. Kayak dia bisa mendalami film tersebut, dia bisa mengerti, oh film ini tuh sebenarnya tuh mengajak penonton memahami persoalan apa, bagaimana sudut pandang cara kita menonton film ini. Apa sih yang mau dikasih secara objektivitas dari peristiwa ini gitu. Terus yang saya dapatkan dari Budi Utomo ini, Budiman yang saya belajar, yang itu saya belajar bahwa kalau sebuah mimpi yang dianggap mentah ataupun dianggap diremehkan atau mungkin dianggap belum bisa diraih, itu adalah salah besar untuk kita bisa berpikir seperti itu, karena ya mimpi itu bergerak ya karena kita sendiri gitu yang mau berusaha meraihnya. Itu sih. Dan sosok ini juga sosok Budiman ini juga mengajak kita membangun mimpi-mimpi kita dan terus bermimpi lagi si Romo. Maksudnya bermimpi dalam arti hal jangan pernah putus bermimpi, karena mimpi itu adalah jendela di mana kita bisa melihat sebuah dunia yang luas. Seperti itu sih. Oke, terima kasih ya. Jadi pentingnya mimpi. Kalau kalian pernah membaca bukunya Andrea Hirata ya, Sang Pemimpi, di situ dikatakan juga ya, pemimpin mulai dari kemampuan untuk bermimpi ya. Jadi mimpi itu membentuk ya diri kita, bahkan membentuk kepemimpinan kita ya. Dan ini menjadi penting, dan mimpi itu bisa didapat dari mana saja ya sebenarnya. Ketika suasananya sangat diktator, baca buku aja menjadi sesuatu yang dilarang ya. Kamu nanti akan lihat ya, teman-teman Budiman Sujatmiko ketika di UGM itu ditangkap karena mengedarkan bukunya Pram ya, Pramudia Anantatur, salah satu tokoh yang sangat inspiratif ya pada masa di mana negara itu menjadi sangat mengontrol semua aktivitasnya ya. Nanti kalau kalian membaca juga ya, Seno Gumiro Adjidharma ya, dia pernah mengatakan ya, ketika jurnalisme itu dibungkam, sastra harus bicara ya. Maka sastra, film, musik adalah menjadi ruang-ruang yang waktu itu ya belum diokupasi oleh negara ya, atau negara belum berhasil ya untuk melakukan kontrol atas ruang-ruang yang masih tersedia itu, dan itu yang dijadikan oleh rekan-rekan muda ya seperti Budiman, Dita Indasari, lalu Petrus, Kurniawan, tokoh-tokoh dalam buku itu ya untuk membangun mimpi-mimpinya. Oke, terima kasih. Petrus Gian. Yuk, Gian, gimana? Tertarik dengan buku itu? Kalau tertarik di bagian mana, Gian? Oh ya, saya tertariknya dari halaman 221 yang babnya yang aku tak gelisah sendirian itu. Oh iya. Di situ dikatakan bahwa kutipannya kan setiap orang yang punya cita-cita untuk melakukan perubahan besar pasti akan mengalami cobaan dan rintangan, dan setelah melewati itu dia akan menjadi pemenang dan dimuliakan seperti itu. Nah, dari kata-katanya ini
saya kaitkan ya dengan terutama apa namanya ya saya pribadi dan juga mungkin generasi muda sekarang yang saya lihat itu lebih banyak ingin instan seperti itu daripada menikmati proses step by step seperti itu. Karena dari bukunya Budiman ini juga ditulis bahwa aku tidak akan menangisi proses yang kualami. Nah, saya pribadi itu juga lebih senang kalau lebih cepat jadi daripada menikmati proses yang ada seperti itu. Jadi hanya mengutamakan hasil. Tetapi dari buku ini kembali kalau saya baca atas-atasnya itu juga berbicara tentang bahwa perjuangan itu tidak sekali jadi seperti itu. Tapi justru step by step itu yang istilahnya itu yang sangat dihargai seperti itu, daripada hasil sebuah perjuangan. Itu Romo yang saya ambil. Oke, jadi mimpi itu ya untuk bisa menjadi masa ya. Ya. Kalau dalam bahasanya Budiman nanti menjadi manifesto ya. Manifesto partai ya. Itu ya butuh waktu yang panjang dan juga dalam demonstrasi ya. Kalau mau mengaitkannya dengan situasi sekarang ini kata Budiman ya waktu demo mahasiswa itu betul-betul ya orang itu ketika turun ke jalan ya tahu apa yang akan dilakukan di situ ya. Maka kata Budiman di dalam bukunya Anak-anak Revolusi itu kalau sampai ada penyusup itu sebenarnya aneh karena ketika kita mengorganisasi itu kita tahu betul ya siapa yang akan ikut, siapa yang ada di pihak kita. Ya kalau waktu demonstrasi itu biasanya entah pakai tali atau rafia ya, sehingga antara yang ada di dalam dengan yang ada di luar itu ketahuan ya, ada penyusup atau tidak ya, meskipun dia kemudian menyadari ya bahwa negara ya ternyata menyusupkan orang-orang termasuk dalam organisasinya ya. Ketika teman-temannya ditangkap, dia tahu ya bahwa orang-orang yang selama ini kelihatannya satu kelompok dengan dia, orang-orang yang suka datang ke pertemuan-pertemuan dia ternyata intelijen semua ya, baik laki-laki maupun perempuan di salah satu bagian buku itu ya. Nah, ini menurut saya menarik karena itu tadi ya bahwa pergerakan itu ternyata nggak cuman banyaknya ya yang ngumpul di jalan ya, tetapi proses untuk mengumpulkan orang sehingga orang akhirnya bertemu di jalan itu menjadi penting ya. Oke, Gian, apakah masih ada yang ingin kamu katakan, Gian? Kamu tambahkan? Kalau dari paper saya poin pentingnya di situ dalam proses itu sendiri. Jadi justru tidak instan seperti halnya ya terjadi sekarang ini itu demo itu mungkin banyak orang yang menyerap informasi itu secara instan. Jadi tidak lihat step by step isi per isi dari undang-undang itu, tapi ya jadinya malah seperti salah paham seperti itu, Romo. Ya, juga kita akan melihat ya bagaimana kekuatan Budiman dan teman-teman ya ketika mereka mulai memiliki mimpi ya itu dirawat ya sehingga menjadi ide dan kemudian mengkristal ya dalam Partai Rakyat Demokratik atau di dalam gerakan ya. Dan dia menyadari ya bahwa melawan dalam konteks Orde Baru pada waktu itu ya semampu mereka ya, sebisanya, sekuatnya ya. Dan menurut saya ini justru membuat kita, oh begitu ya transformasi dari mimpi menjadi ide, lalu menjadi gerakan ya. Dan saya kira bisa kita berlakukan ya untuk organisasi manapun yang kalian nanti akan ikut ya. Oke, thank you, Gian. Ya, terima kasih, Romo. Ya, Paramania. Paramania, apakah ada?
Oke, sambil menunggu para mania, saya akan cari Suster Anun. Suster Anun, apakah ada di situ? Ya, silakan Suster. Ada Romo. Silakan, boleh melanjutkan Gian dan teman-teman yang lain, atau Suster mau menampilkan sesuatu yang baru dari bacaannya, Suster? Maaf Romo, jaringan saya agak terganggu. Ya, enggak apa-apa. Oke, sambil menunggu Suster Anun, sebelumnya kita sudah bicara ya tentang Tan Malaka, dan ada salah satu kalimat dari Tan Malaka yang menurut saya istimewa. Sudah banyak orang yang menjelaskan ya realitas. Kita butuh orang yang mengubah realitas. Dan Budiman Sujatmiko, banyak orang muda, kelompok, itu adalah orang-orang yang berusaha tidak hanya ya membaca realitas yang ada di sekarang, realitas itu sudah bisa kita baca dan banyak orang sudah membantu kita untuk membaca, tetapi yang mengubah realitas itu yang seringkali tidak banyak. Oke, Cecilia Devi. Cecilia, ya. Gimana Cecilia setelah membaca buku ini, apa yang menarik untuk Cecilia? Kalau dari saya Romo, yang menarik dari bukunya Budiman Sujatmiko itu yang bab 3 yang tentang sang pemerintah. Sang pemerintah itu bagi saya menarik karena sesuai dengan situasi keadaan saat ini ketika rakyat dan mahasiswa menolak undang-undang Omnibus Law itu. Kemudian saya mengutip kalau itu intinya itu kita itu membayangkan negara sebagai sebuah keluarga dan pemerintah sebagai orang tua. Gambaran secara ideal yang diharapkan adalah sosok orang tua yang dapat mengasuh anak-anaknya, dan anak-anaknya itu semestinya bebas untuk mengeksplorasi lingkungannya. Jadi sebagai orang tua itu terkadang kan juga harus mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh anak-anaknya. Tetapi akhir-akhir ini menurut saya pemerintah Indonesia itu kurang untuk membuka kayak tertutup seperti itu Romo menurut saya. Kemudian ada terjadi demo di sana sini, kemudian rakyat sudah tidak mempercayai pemerintah sebagai orang tuanya lagi seperti itu. Kemudian rakyat itu tidak bisa mengeksplorasi yang harusnya mereka dapatkan dari sosok orang tua itu, yang seharusnya dapat mengayomi, dapat membimbing dan juga dapat mendengarkan aspirasi dari rakyat sebagai anak-anaknya itu Romo, seperti itu. Oke, jadi hubungan antara ini ya negara, apalagi di budaya ya yang sangat menghormati orang tua ya. Nanti juga misalnya di kalangan teman-teman Tionghoa ya, Konfusius ya, Lao Tse ya. Di mana negara juga dibayangkan sebagai atau seperti keluarga atau seperti orang tua ya, dan saya kira juga relevan ya untuk konteks Indonesia seperti yang dibayangkan oleh Devi. Nah, ternyata tidak hanya kok seringkali ya anak diminta patuh pada orang tua, tetapi orang tua tidak mau mendengarkan anak ya. Maka saya kira teman-teman nanti terutama ketika kalian melihat ya Mosi tidak percaya, lalu melihat poster-poster yang ada di situ, mungkin baik ya kalau kita mencoba tidak hanya membaca apa yang tertulis di situ ya, karena barangkali yang tertulis di situ ya tidak selalu bisa mengartikulasikan ya sebenarnya perasaan rakyat pada negara itu seperti apa ya. Misalnya salah satu tayangan dari Mosi tidak percaya itu kalau kita baca kan kayaknya jorok ya. Misalnya di situ dikatakan ya DPR, Jokowi ya pakai bahasa Jawa yang sangat keras ya, yaitu kontol ya. Nah, kalau kita cuman gimana sih kok mahasiswa jorok banget ya. Tetapi mungkin
kita bisa melihat ya, barangkali penderitaan yang mau dikatakan oleh mahasiswa itu sudah sampai pada level kalau meminjam biji tukul ya, sudah sampai leher ya, udah nggak bisa ditahan lagi ya. Maka satu-satunya kalimat yang bisa diucapkan adalah kalimat yang sekeras mungkin ya, agar kemudian didengarkan. Kezaliman di suatu negeri hanya membutuhkan segelintir orang jahat dengan ribuan orang pengecut di sekelilingnya. Suatu perjuangan pertama-tama harus mencari pemberani untuk melawan. Dan Budiman Sujatmiko, Petrus Bimo Anugrah, Dita Indasari adalah orang-orang yang step up ya, yang berani untuk tidak berada di antara ribuan orang, tetapi menjadi beberapa orang yang kemudian naik ke panggung politik. Oke, sekarang saya masih ingin mendengarkan satu lagi. Trifonia. Iya, Romo. Oke, Trifonia. Apa yang menarik, Trifonia, setelah kamu baca tulisan Anak-anak Revolusi? Kemarin saya mengambil yang temanya telur asin untuk para sahabat itu, Romo. Mengapa bagian itu menarik buat Trifonia? Ada salah satu kalimat yang di situ menurut saya itu menarik, yaitu walaupun tak punya uang, setidaknya aku bisa memberikan telur asin untuk membantu teman-temanku. Nah, di sini mengapa menarik bagi saya? Karena walaupun kalau kita lihat dari generasi sekarang ya, Romo, apalagi saat pandemi, jadi orang-orang itu mungkin banyak yang kesusahan, terus kehilangan pekerjaan. Jadi menariknya itu karena dia itu tidak dia membantu orang itu tidak mikir-mikir gitu, Romo. Apalagi yang bisa diambil dari itu bahwa kita membantu orang itu tanpa pilih-pilih. Jadi harus ikhlas dan harus benar-benar kalau kita itu niat membantu, bukan untuk misalnya pamer ataupun saya ini tuh baik, lihat saya tuh bantuin semua orang, bukan untuk itu, Romo. Terus yang menarik juga mungkin kebaikan yang diberi di telur asin untuk sahabat ini, dia mengambil telur asin dari budenya atau siapa gitu, lupa, Romo. Itu diam-diam. Sebenarnya itu tuh baik, cuman caranya untuk dia niat baiknya itu mungkin sedikit salah karena dia itu mengambil yang bukan hak milik dia gitu, Romo. Oke, terima kasih.